Kita tergabung dengan produser lapangan Diego Basro di Pekanbaru Riau. Halo, selamat siang Diego. Bagaimana jalannya final hari ini di ajang Sirnas B 2023? Ya, selamat siang Iqbal. Betul sekali, BNI Sirkuit Nasional B Riau 2023 sudah memasuki babak final, di mana di hari sebelumnya, hari Jumat 8 Desember 2023 kemarin kita disuguhkan pertandingan-pertandingan yang sengit. Dan hari ini juga kita disuguhkan beberapa pertandingan yang sengit, di mana di BNI Sirnas B Riau 2023 ini ada 485 atlet yang turut serta dan mereka berasal dari 113 klub dari seluruh Indonesia. Dan apabila kita melihat pertandingan final ini, maka memang masih didominasi oleh klub-klub besar di dunia bulu tangkis seperti PB Jarum, kemudian juga ada Jaya Raya, ada Mansion Axis, dan juga ada Mutiara Kardinal dari Bandung. Akan tetapi meski didominasi oleh klub-klub besar tersebut, ada juga beberapa pemain yang berhasil menembus babak final dari klub-klub di luar klub-klub tradisional tersebut. Seperti tadi di kategori tunggal putra anak-anak, ada Muhammad Zikrullah yang berasal dari klub PB Champion Klaten yang berhasil keluar sebagai juara mengalahkan wakil dari Mansion Axis. Kemudian juga ada satu orang atlet di kategori usia dini yang berasal dari klub ACGR Sragen yang berhasil juga mengalahkan wakil dari Mansion Axis. Dan tentunya ini merupakan kabar baik bagi pembinaan bulu tangkis Indonesia. Artinya klub-klub yang di luar klub tradisional ini bisa sedikit mulai menunjukkan tajinya, mulai dapat mengejar ketertinggalan mereka dari klub-klub besar ini. Dan memang diakui pula oleh PBSI Ibu Mimi Iriawan bahwa memang gap antara klub-klub yang ada di Jawa dan klub-klub yang ada di luar Pulau Jawa masih cukup besar gapnya ini. Karena keterkaitan dengan sumber dana, kemudian juga infrastruktur yang ada di daerah-daerah ini membuat gap ini masih cukup jauh. Sehingga masih cukup besar PR dari PSSI untuk menutup gap yang ada antara klub-klub di daerah Jawa dan dengan klub-klub yang ada di luar daerah Jawa ini. Ini sebagai gambaran aja Iqbal, bahwa klub-klub yang berada di luar daerah Jawa ini, terutama yang dari Sumatera, hanya mampu menembus babak 16 besar. Di babak final ini 10 klub yang tampil di sini hanya merupakan klub-klub yang berasal dari Pulau Jawa yang telah memiliki metode pembinaan yang cukup panjang, kemudian mereka memiliki pengalaman yang cukup panjang dan juga memiliki sistem pembinaan yang sudah teruji dari tahun ke tahun. Dan tentunya selain infrastruktur klub yang harus ditingkatkan, sertifikasi pelatih di daerah-daerah juga masih perlu ditingkatkan oleh PBSI sehingga atlet-atlet potensial yang ada di luar Pulau Jawa tidak perlu jauh-jauh datang ke Jawa untuk mendapatkan pelatihan, tapi mereka dapat berlatih di kota mereka masing-masing dan akhirnya menjadi bintang di kota tersebut tanpa perlu masuk ke klub-klub besar atau klub-klub tradisional, sehingga membuat dunia bulu tangkis Indonesia di tingkat usia dini maupun di tingkat akar rumput nantinya akan lebih semarak dan lebih kompetitif lagi, sehingga atlet-atlet yang keluar dari sana kualitasnya bisa lebih bagus lagi. Tinggal bagaimana mereka kemudian dipoles di level elit, itu baik itu di tingkat klub maupun di tingkat pelatnas nantinya, sehingga di masa depan nanti timnas bulu tangkis Indonesia dapat lebih menunjukkan prestasinya yang luar biasa lagi. Bahkan kemarin sempat ada kritikan bagi PBSI dan dunia perbulu tangkisan Indonesia di Asian Games sempat tidak membuahkan prestasi yang cukup baik. Oleh karena itu harus menjadi perhatian daripada PBSI sendiri terkait pembinaan usia muda ini. Dan memang turnamen seperti sirkuit nasional ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan dan perlu dilanjutkan oleh PBSI ke depannya. Iqbal. Diego Basro langsung dari Pekanbaru Riau. Terima kasih atas laporannya.